Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ganti Tuhan gak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menunggu berbuka. Semoga puasa kita hari ini dan seterusnya menjadi puasa yang berbalas pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi ini itu sesuatu yang bukan persoalan sederhana ya. Jadi Buya Ar-Razi ini menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti siapapun menyembah apapun itu sebetulnya menyembah Allah, hanya namanya berbeda-beda. Saya ulangi, Buya Ar-Razi mengatakan Tuhan itu satu, hanya namanya berbeda-beda. Setiap orang yang menyembah Tuhan sebetulnya yang disembah itu sama, hanya namanya berbeda-beda. Kita sebut namanya Allah, mungkin mereka sebut namanya Yahweh atau apa, Sahyang Widi atau apa. Jadi sebetulnya sama, objeknya sama, cuma namanya berbeda-beda. Dan lalu dikaitkan dengan makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti seakan-akan semuanya itu Allah, yang mereka sembah itu Allah. Cuman bedanya saja mereka menyebutnya lain, bukan Allah. Kalau ngomong semua yang menyembah pasti menyembah Allah, artinya kalau semua orang yang meyakini ada Tuhan lalu menyembah Tuhannya, lalu kata Buya Ar-Razi itu sama dengan Tuhan kita, artinya sama-sama menyembah Allah, berarti orang yang menyembah berhala pun menyembah Allah. Kenapa? Karena dia yakin berhala itu Tuhan dia. Orang menyembah sapi misalnya, menyembah arwah leluhur misalnya, ini mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Karena diksi orang-orang menyembah selain Allah itu diksi Al-Quran. Jangan kita terpatok kepada satu logika Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah. Berarti kalau sesuatu itu disembah, nah itu Tuhan namanya. Bukan begitu caranya. Disembah atau tidak, Allah itu ya ada. Gak ada berurusan dengan disembah. Allah itu sebagai Tuhan, bukan masalah disembah atau tidak disembah. Dan itu satu. Tidak akan ada orang menyembah berhala, karena berhala bagi dia itu Tuhan, maka berarti sama dengan orang yang menyembah Allah. Tidak akan. Tidak usah terlalu rumit ini. Kita baca di Al-Quran, ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Yattahiduna min dunillahi alihah, mengambil atau menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu diksi Al-Quran. Gak ada bahasa setiap orang yang menyembah Tuhan itu mestinya menyembah Tuhan yang sama. Gak ada seperti itu. Anda tanya kepada agama, Tuhannya apa? Sapi misalnya. Tuhan kamu apa? Dewa ini, dewa itu. Tuhan kamu apa? Allah. Terus kamu menganggap ini sebetulnya sama, hanya beda nama-namanya saja. Aliran apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini pengajian rutinan Sabtu malam Ahad, kita akan membahas tentang sesungguhnya Tuhannya seluruh manusia itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Akan tetapi selama ini manusia tidak menyadari bila Tuhannya seluruh manusia itu sama, ahad, satu, esa. Kenapa manusia selama ini tidak memahami bahwa Tuhannya seluruh manusia dan Tuhannya seluruh alam itu hanya satu? Karena manusia di dalam hatinya selama ini mentuhankan Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Jadi maknanya la ilaha illallah itulah bukti bahwa Tuhannya seluruh manusia hanyalah Allah yang menciptakan seluruh manusia. Kenapa kita semua selama ini baik orang muslimin, Nasrani, Yahudi, Majusi dan agama-agama yang lain punya Tuhannya sendiri-sendiri. Sesebutan nama Tuhannya sendiri-sendiri. Karena sesungguhnya manusia masih belum mentuhankan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Dikira Tuhan itu banyak. Dikira masing-masing manusia itu punya Tuhan sendiri. Dikira masing-masing agama itu punya Tuhannya sendiri. Padahal Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, Tuhan yang menciptakan seluruh agama, hanyalah Tuhan yang esa, hanyalah Tuhan yang satu. Jadi untuk membuktikan bahwa Tuhannya seluruh manusia itu sama, marilah kita baca di dalam Al-Quran, yakni surat Kursi, ayat Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang mengurusi, dialah hidup yang kekal lagi mengurusi seluruh ciptaannya. Bagi manusia yang sudah kembali mengabdi kepada Allah, kembali hidupnya kepada uripe Allah, maka manusia akan menyadarinya bahwa sesungguhnya Tuhan seluruh manusia hanyalah Tuhan yang esa, yakni hidup yang selama ini diakui sebagai hidupnya manusia. Itulah Tuhannya manusia. Itulah Tuhannya manusia yang menciptakan manusia. Bila tak ada hidup, maka tak akan pernah ada manusia. Dengan hidup inilah manusia ada. Siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun nama-nama Tuhannya, bila manusianya masih hidup, itulah yang dimaksud
Tuhan yang sama. Hidup itulah Tuhannya seluruh manusia. Akan tetapi selama ini manusia hidup di dunia ini serba bermain-main belaka, bermain-main dengan akidah dan imannya, bermain-main dengan agama-agamanya, bermain-main dengan Tuhan-Tuhannya yang serba hayalan itu. Maka selamanya manusia takkan pernah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yakni hidup yang selama ini diakui sebagai hidup manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hidup inilah bukti bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dan Tuhan telah mentuhani manusia. Inilah bukti bahwa Tuhannya seluruh manusia itu sama. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, apapun keyakinannya, yakni seluruh Tuhannya manusia itu adalah hidup yang menghidupi manusia. Jadi bila manusia masih mengatakan Tuhanku berbeda dengan Tuhanmu, Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu, bila manusia masih membeda-bedakan Tuhan-Tuhannya manusia, itu tandanya manusia belum mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi siapakah yang bisa mengenal Tuhannya? Yang bisa mengenal Tuhannya adalah manusia-manusia yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, yakni manusia-manusia yang telah rela, telah ridho mengabdikan kembali hidup yang selama ini diakui sebagai hidupnya, diabdikan kembali, dikembalikan dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah. Jadi inilah manusia-manusia yang mengabdi, manusia-manusia yang menyembah Tuhannya, manusia-manusia yang mempertuhankan Tuhannya sebagai Tuhan bagi dirinya. Beda dengan kita semua selama ini, yang mana manusia memahami makna mengabdi, manusia memahami makna menyembah itu, menyembah dan mengabdi yang ada di luar dirinya. Seperti orang-orang yang menyembah berhala, menghadap berhala-berhalanya, menghadap apapun yang dicinta-cintainya, menghadap harta-hartanya, menghadap ilmu-ilmunya, menghadap amal-amalnya, menghadap kekayaannya, menghadap kebanggaannya, menghadap jabatannya. Itulah berhala-berhalanya manusia di dalam mengabdi dan menyembah selama ini. Karena Tuhan-Tuhan manusia ada di luar dirinya, maka manusia tak akan pernah bisa mengabdi, menyembah kepada Tuhan yang menghidupi dirinya. Karena manusia belum rela, karena manusia belum ridho bahwa hidup ini Allah di dalam hatinya. Seolah-olah hidup ini adalah hidupku sendiri. Badan ini adalah badanku sendiri. Kapan kita menciptakan hidup? Kapan kita menciptakan badan? Apalagi segala aktivitas yang ada di antaranya. Segala aktivitas yang ada di antara hidup dan badan ini. Sholat, ibadah, perbuatan baik, semua itu bukan milik manusianya. Akan tetapi semua adalah milik Tuhannya bagi manusia yang benar-benar mentuhankan Allah sebagai Tuhan.
maka manusia yang seperti ini bisa langsung lillahi ta'ala pulang kepada Tuhannya. Kenapa? Karena hanya Allah lah, karena hanya Tuhanlah yang bisa bergelar dan menggelar diri manusianya di dunia ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Berarti hamba yang mengabdi, berarti hamba yang menyembah kepada Tuhannya, maka ia tak merasa bisa apa-apa. Ia tak merasa bisa berbuat apa-apa kecuali dikehendaki oleh Tuhannya. Inilah manusia-manusia yang dikehendaki Tuhannya. Inilah Al-Mahdi yang bangkit dari kuburnya, kembali kepada Tuhannya setelah berperang, memerangi angkara murka, huru haranya dunia yang ada di setiap jiwa-jiwa manusianya. Sementara manusia heboh dengan Al-Mahdi yang di luar, sosok-sosok yang di luar, semuanya hanyalah tipuan, semuanya hanyalah fiktif, dan semuanya hanyalah halusinasi manusia. Yang sebenar-benarnya Al-Mahdi itu adalah di setiap diri manusia yang mana mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada Allah lewat memerangi huru hara hawa nafsunya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membuktikan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Coba kita hayati di dalam menyembah dan di dalam mengabdi. Sebenarnya setiap diri manusia takkan bisa ada tanpa Allah. Sebenarnya setiap diri manusia takkan bisa bergelar atau bergerak tanpa Allah. Sebenarnya diri manusia tak bisa beraktivitas apapun tanpa Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah kewujudan diri manusia kita inilah yang dimaksud. Tanpa Allah maka manusia takkan wujud. Dengan wujudnya Allah, dengan hidupnya Allah, maka manusianya bergelar. Tapi di dalam pagelaran ini ada yang diberi petunjuk dan ada yang disesatkan. Ada yang disadarkan, ada yang disesatkan. Maka dari itu marilah kita kembali bertaubat kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita, dan marilah kita memahami araftu rabbi bi rabbi. Jadi maknanya tanpa izin Allah maka kita takkan pernah bisa kemana-mana. Jadi araftu rabbi bi rabbi, yakni Allah meliputi luar dan dalamnya manusia. Bila tanpa izin Allah, ketika kita menyaksikan sebuah gunung, tanpa izin Allah, tanpa ruang kosong yang kita lewati sebagai thariqah demi untuk menuju sebuah gunung, maka gunung takkan pernah terwujud tanpa Allah. Jadi wujudnya gunung itu bukan wujud sendiri. Jadi wujudnya gunung itu lewat thariqah yang melewati alam kosong dari mata kepada gunung, inilah izin Allah itu.
Sehingga wujudnya gunung itu ada dengan wujud kosongnya Allah. Kosong tapi isi, isi tapi kosong. Jadi maknanya terwujudnya gunung itu pun dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, tanpa alam kosong, maka tak akan terwujud segala sesuatu. Dengan alam kosong inilah maka terwujudlah segala sesuatu. Jadi untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah itu maknanya bukan dengan sholat itu dikatakan menyembah dan mengabdi. Dengan ibadah bukan dikatakan menyembah dan mengabdi. Dengan zikiran bukan dikatakan menyembah dan mengabdi. Dengan membaca Al-Quran bukan dikatakan menyembah dan mengabdi. Dengan bersolawatan bukan dikatakan menyembah dan mengabdi. Yang dikatakan menyembah dan mengabdi itu sebenarnya adalah kembalinya hidupmu kepada hidup Tuhanmu. Itulah yang dimaksud menyembah dan mengabdi. Sehingga hati otomatis lillahi ta'ala meskipun tidak diucapkan. Akan tetapi tanda-tanda bila kita dikatakan belum menyembah dan mengabdi kepada Allah, tandanya apa? Tandanya Allah gaib. Yang wujud masih diri manusianya di dalam hatinya. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini belumlah bertuhan, apalagi masuk Islam. Tuhannya saja tidak ada. Bagaimana dikatakan selamat, masuk di dalam keselamatan? Tuhan saja tidak punya, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Jadi makna la ilaha illallah itu sangat amatlah luas. Baik yang ada di dalam diri ataupun yang di luar diri. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, disitulah aku. Dimanapun kau hadapkan bolak-baliknya hatimu, ya disitulah aku. Bila manusia sudah mati di dalam hidup Tuhannya, maka disitulah surga itu. Disitulah Lailatul Qadar itu, disitulah Idul Fitri itu, yakni hari kemenangan, hari kembalinya manusia kepada Tuhannya. Bila Idul Fitri yang dohir itu kan fiktif, Idul Fitri yang di luar itu kan menghayal, eto ewai, koyo ewai hari kemenangan. Padahal yang menang, hari kemenangan yang diperingati bukan hari kemenangan kembali kepada Allah, tapi hari kemenangan hawa nafsune dewe yang dibangga-banggakan. Berarti selama ini kita hanya memuja-muja diri kita sendiri tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi petunjuk hidayah untuk selalu dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya seluruh manusia. Maka jangan bedakan lagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bila Anda sudah mengenal Tuhan yang mentuhani Anda dan mentuhani seluruh manusia, maka sudah tak akan ada perbedaan lagi. Yang ada hanya Ahad, yang ada hanya Esanya Allah. Disitulah letaknya kedamaian kehidupan. Disitulah letaknya keindahan kehidupan dalam bermasyarakat.
Meskipun orang lain mengira Tuhan kita beda dengan Tuhan mereka, yang penting kita sudah tahu bahwa tak ada Tuhan selain Allah, bahwa tak ada wujud kecuali wujudullah, bahwa tak ada hidup kecuali hidupnya Allah. Berarti yang bergelar di panggung sandiwaranya dunia ini hanyalah Allah. Disitulah kebenaran. Maka bila kebenaran itu sudah kita pegang, maka kita akan damai kehidupan kita. Meskipun kita diolok-olok orang, meskipun kita disalah-salahkan orang, enjoy saja. Tenang saja. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kebenaran itu. Kenapa mereka mengolok-olok kita? Mengapa mereka merendahkan kita? Karena mereka belum menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bagi kita yang sudah memahami la ilaha illallah, maka hidupnya akan selalu innal awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hatinya, karena ia selalu bersama Tuhannya, dicukupinya semua kebutuhannya, dijaganya, dipeliharanya dari huru haranya dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbiri zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.